Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang analisis keuangan. Analisis keuangan yaitu kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, stabilitas, profitabilitas bisnis, sub bisnis atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan untuk menampilkan laporan dalam bentuk rasio. Laporan tersebut biasanya kepada manajemen puncak perusahaan sebagai acuan untuk mengadopsi kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, manajemen dapat mengambil berbagai keputusan manajemen seperti 1. Melanjutkan atau menghentikan bisnis atau bagian dari bisnis. 2. Memproduksi atau membeli bahan mentah selama proses produksi. 3. Beli atau sewa mesin produksi. 4. Menerbitkan saham atau bernegosiasi untuk mendapatkan pinjaman bank untuk menambah modal kerja perusahaan. Adapun fungsi laporan keuangan yaitu untuk mengetahui arus kas dan laba rugi suatu perusahaan atau perusahaan. Setelah membuat laporan keuangan, Anda tidak hanya sekedar melihat laporan keuangan, Anda juga harus dapat memeriksa dan harus dianalisis untuk mengetahui berbagai hal terkait situasi keuangan perusahaan. Analisis keuangan diperlukan agar laporan keuangan yang Anda hasilkan tidak terbatas pada laporan semata. Ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis laporan keuangan. Beberapa teknik ini meliputi analisis ukuran umum, analisis tren, analisis perubahan persentase, dan analisis industri. Meskipun keempat analisis keuangan tersebut memiliki fungsi yang berbeda, namun kesemuanya dapat memberikan gambar tentang potensi keuangan perusahaan. Setiap bisnis atau perusahaan yang melakukan analisis laporan keuangan yang tepat untuk mencapai tujuannya. Tujuan analisis keuangan. Analisis keuangan biasanya mengevaluasi bisnis berdasarkan kondisi profit, solva, liquid, dan stabil. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang dan pendek. Profitabilitas perusahaan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan kinerja perusahaan. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membandingkan seluruh kewajiban dengan seluruh aset dan membandingkan semua kewajiban yang ekuitas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengukur kewajiban lancarnya dengan menggunakan rasio antara aktiva lancar dan kewajiban lancar. Stabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mempertahankan usahanya dalam waktu yang lama tanpa mengalami kerugian. Untuk menilai stabilitas perusahaan digunakan laporan laba rugi dan neraca perusahaan serta berbagai indikator keuangan dan non-keuangan lainnya. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Saat menganalisis laporan keuangan, beberapa jenis analisis biasa digunakan masing-masing. Jenis analisis ini digunakan untuk tujuan sendiri. Tentu saja ketika menganalisis laporan keuangan, manajer atau akuntan perusahaan tidak dapat menggunakan jenis analisis yang sama untuk semua laporan keuangan. Setiap laporan keuangan harus dianalisis dengan menggunakan jenis analisis yang berbeda. Perubahan laporan status keuangan. Dalam laporan perubahan status keuangan, ada manajer atau akuntan keuangan dapat melihat sumber dan penggunaan kas. Dengan kata lain, manajer dapat melihat setiap sumber dan bagaimana dana perusahaan digunakan. Adanya laporan ini sangat penting bagi manajer atau akuntan untuk menganalisis perubahan laporan keuangan dan arus kas perusahaan. Neraca dalam bidang akuntansi merupakan laporan keuangan suatu perusahaan dan menunjukkan status keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Komponen tertentu yang termasuk dalam neraca merupakan data historis dan aset yang ada. Data tersebut menunjukkan setiap sumber dana atau modal, baik yang berasal dari pemegang ekuitas maupun hutang perusahaan. Laporan laba rugi. Laporan tersebut menunjukkan status keuangan suatu perusahaan yang meraup untung atau merugi. Laporan laba rugi ini mencantumkan berbagai catatan untung dan rugi dialami perusahaan.
Catatan laba rugi perusahaan dapat berasal dari penjualan produk perusahaan dan biaya yang harus ditanggung jawab perusahaan. Metode analisis keuangan. Analisa keuangan biasanya menggunakan rasio keuangan, solvabilitas, profitabilitas, dan tingkat pertumbuhan bisnis. Kinerja selama periode waktu tertentu seperti 5 tahun. Kinerja masa depan, gunakan kinerja masa lalu dan angka dari teknik matematika dan statistik, termasuk skor saat ini dan masa depan. Metode kalkulasi ini adalah penyebab kesalahan analisis keuangan, dan statistik masa lalu dapat menyebabkan perakiraan yang rendah untuk masa depan. Perbandingan kinerja berarti membandingkan kinerja beberapa perusahaan dalam industri sejenis.